ini kan hari jadian kita, makanya aku kasih kado itu buat kamu. Aku buka ya. Iya. Wah, ini mah tas kesukaan aku tahu. Kan, Tahu aja sih. bener kan sama selingkuhannya? Kasih ya. Iya. Mas Rama. Pak, ngapain senyum-senyum sendiri? Enggak, ini lagi bersih tanaman. Katanya mau mandi, mau siap-siap kerja. Ini udah jam berapa loh? Oh iya. Makasih Mah udah ngingetin. Nanti kita ketemuan di tempat biasa ya. Oh iya, kamu inget dong hari ini hari apa? Apa? Yang kamu lagi ngapain sih? Ya Allah, suamiku berulah lagi. Dia mempunyai wanita idaman lain. Ya Allah, kemarin udah aku maafkan demi anak-anak. Tapi ternyata dia mengulanginya lagi. Aku harus bagaimana ya Allah? Apa yang harus aku lakukan? Mah, lihat HP aku nggak? Enggak, Pak. Di mana ya HP aku ya? Ah, itu dia. Mah, saya mandi dulu ya. Ah, iya. Langsung aku mau siap-siap berangkat kerja ya. Iya, Pak. Ya. Ya Allah, aku harus curhat sama siapa? Apa yang harus aku lakukan? Halo, Ica. Halo, Yuni. Ica, suami aku berselingkuh lagi, Ca. Aduh, gimana? Yaudah lu sabar ya. Iya, Ca. Aku harus gimana, Ca? Aku bingung. Nih lu kesini ke kafe. Curhat sama Ustadz Solmed. Kebetulan lagi buka sesi curhat sih di kafe ini. Ya udah, aku ke situ ya, Ca ya. Boleh, ya udah saya tunggu ya. Makasih ya, Ca. Oke, bye. Masya Allah, enak banget ya jadi ustadz ya. Punya rumah bagus, dekat masjid. Tiap hari denger tilawah. Gimana nggak hatinya adem tuh ya Allah. Tapi orangnya mana nih? Belum keluar janji jam segini. Ya. Siapa nih telepon? Oh si Ica nih telepon. Halo, assalamualaikum Ca. Halo, Kak Reza. Ya, gimana Ca? Kak Reza ini jadi ke kafe nggak? Oh jadi insya Allah jadi kok. Ini sebentar lagi kita mau ke sana. Ini posisinya gue udah nyampe di rumah Ustadz nih, tapi Ustadznya memang belum keluar. Sebentar lagi ya. Ini soalnya ada temen aku yang pengen curhat ke Ustadz Solmed. Oh ya udah, nanti Ane sampein ke Ustadz biar cepet deh kita langsung ke sana. Ya udah, oke. Makasih. Yo Ca, yo assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah. Ini Ustadz kemana ya? Orang udah pada nungguin di sono. Nah, ini dia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lama banget di dalam ngapain? Dandan dulu, pakaian dandan. dulu. Kita kan mau keluar rumah biar rapi. Iya sih. Mau kemana agenda? Agenda hari ini nggak ada, cuma kita main ke kafe biasa tuh. Ada ini kan, curhat Ustadz. Oh program baru, Program baru ente, Ta. culas. Bukan culas. Curhat ala Ustadz Solmed. Iya, bisa deh. Bisa. Kita culas-culasin aja maksudnya. Iya, jangan, Ta. jangan. Jangan. Dikasih nasihat, Ta. Oh iya siap. Jadi Tat, si Ica nih yang orang kafe biasa tadi telepon Ane. Dia bilang ada temennya yang mau curhat sama Ustadz.
Makin rame sih pada curhat. Ih pasti rame, Tat. Orang zaman sekarang tuh pada stres, pada banyak pikiran. Di orang pada curhat, aneh nyiapin waktu lah. Terus aneh curhat sama siapa nih? Sama Allah. Iya kan? Cerdas. Bener kan? Bener. Ya udah kita tolongin Jalan. deh yuk. Ayo deh. Berangkat. Oke. Udah pas tuh. Pas udah ukurannya. posisi. Iya. Pas. Langsung yuk. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana udah siap, Tat? Tapi ini kayaknya orang yang nanti mau curhat, Tat. Iya, ngomongin Aneh apa sih- tuh? Aneh sih sebenarnya belum tahu ya dia bakal curhat apa. Ini jadi temennya si orang kafe nih. Aneh juga nggak tahu siapa ya. Tapi mungkin tebakan Aneh sih, Tat, mungkin kayaknya nggak jauh-jauh dari masalah rumah tangga kali ya. Aduh, rumah tangga lagi. Iya kan akhir-akhir ini kan lagi marak banget tuh di sosial media orang kawin cerai, lagi hamil, anaknya lahir, gugat cerai. Aduh serem banget, Tat. Ya mungkin aja sih, Aneh nggak tahu juga. Tapi tuh Aneh juga jadi kepikiran sih, Tat. Ini orang nih yang Aneh lihat nih dari sosial media juga gitu ya. Ini orang nih yang nikah nih. Itu dia sadar nggak sih, Tat, bahwa ketika dia nikah, dia kan janji setia ijab kabul ya. Ini tuh di depan Allah janjinya. Bahkan para malaikat pun hadir ketika kita mengucapkan ijab kabul. Tapi ketika salah satu dari mereka tiba-tiba melalaikan atau mengingkari janji setia mereka, ini kan dosanya gede banget ya, Tante. Ibaratnya orang mengingkari janji sama manusia aja dosa, apalagi ini sama Allah di depan orang tuanya lagi. Terus dia ingkar nih janji, dosa gede banget nih, Tante. Nikah itu perkara mudah. Tapi bukan berarti dimudah-mudahin tanpa konsekuensi. Nah, betul. Quran tuh menyebut mitsaqon ghalidh. Perjanjian yang kuat. Bagaimana seseorang atas nama Allah berjanji di hadapan Allah, berjanji di hadapan saksi, di hadapan wali untuk mengikat tanggung jawab bersama-sama tidak hanya di dunia tapi sampai ke akhirat. Ya Allah. Dengan segala macam kewajiban yang harus dijalani, hak yang harus diterima. Ya. Kedua belah pihak tuh, suami dan istri. Nah, karenanya kalau sudah berjanji, maka sebisa mungkin setiap kita berusaha untuk berkomitmen menunaikan, menjalankan janji tersebut. Jangan selalu menuntut hak tapi lupa dengan kewajiban. Nah, karenanya perjanjian yang kuat pasti dengan aturan. Karena setiap perjanjian dibuat ada poin-poin dalam perjanjian itu. Betul. Begitu juga dalam pernikahan. Begitu, Zah. Halo sayang, kamu di mana sih? Aku udah sampai nih. Ih, kok malah dimatiin? Nah, ini dia, Tat, kafenya, Tat. Udah mau sampai kita. Tuh depan. Oke. Kafe biasa. Ya udahlah, parkir. Alright. Pesan apa ntar? Itu toge goreng enak. Ya, toge goreng. Ica, aku minta tolong ya bantu aku. Aku bingung harus curhat sama siapa. Suamiku berulah lagi. Dia selingkuh lagi, Ica. Kamu yang sabar ya. Makanya aku suruh kamu datang ke sini untuk curhat ke Ustadz Solmed. Kebetulan Ustadz Solmed lagi buka sesi curhat, Kak. Halo, sayang, kamu di mana sih? Udah. Kok malah dimatiin? Ini perempuan siapa sih? Main tabrak-tabrak aja. Bener ya, Ica ya? Aku minta tolong banget. Aku nggak tahu lagi harus gimana lagi, Ica. Ya nanti aku anterin ke Ustadz Solmed ya. Yuk, sana yuk. Tat, nanti kalau program ini sukses, lancar, ntar semakin banyak orang yang curhat, ente siap nggak? Siap apaan? Aduh. Iya, siap nampung yang curhat-curhat lah. Ayo, Tat, minum, Tat. Kadang ente. Waalaikumsalam. Ica. Assalamualaikum. Oh ya, Ustadz. waalaikumsalam.
Ya udah, silakan duduk di sini kali duduknya ya, nggak apa-apa ya. Dengan Mbak siapa? Yuni. Mbak Yuni. Cak, ini Mbak mau pesan apa? Mau pesan apa, Kak? Apa aja? Apa aja ya? Ya, apa aja yang penting bisa diminum, ya. Oh, jadi ini Mbak siapa namanya? Mbak Yuni. Salam kenal, saya Reza. Mari Ini Mbak Yuni. Ustaz Solmed. Jadi ini Tat, Mana ceritanya? yang mau curhat nih Tat. Ah, Ya, gimana ceritanya? curhat Mbak apa Yuni? sih Mbak Yuni ini? Ya, saya pengen curhat Ustadz begini. Ternyata suami saya mempunyai wanita idaman lain, Ustadz. Mbak Yuni yakin? Karena saya udah mergokin dia, sedang sayang-sayangan di HP Ustadz. Astagfirullahaladzim. Pertama kali dia selingkuh sama teman kantornya. Pertama kan- kali dia selingkuh, saya udah memaafkan karena anak-anak. Sekarang dia mengulangi lagi, Ustadz. Saya bingung, saya harus bagaimana gitu. Dulu pernah ketahuan Jadi ini yang kedua. Iya, Mas. dengan orang yang sama. Iya. Waduh, Tat. Terus maunya Bu Yuni gimana? Saya udah nggak tahan lagi, Ustadz. Tapi harus Astagfirullah. gimana? Apakah perceraian itu dibenci Allah tuh, Ustadz? Masa langsung mau bercerai aja? Kan pasti ada jalan lain. Ingat anak. Anaknya udah Siapa berapa, Mbak? tahu bisa Anak berubah. saya udah 2. Tuh, anak lagi. udah 2. Emangnya kalau bercerai jadi solusi? Siapa tahu lagi hilaf. Pokoknya saya udah nggak tahan lagi, Pak Ustadz. Saya pengen cerai dari suami saya. Astagfirullah. Mbak Yuni, kadang-kadang hawa nafsu memang mengedepankan emosi. Tahan dulu, introspeksi, siapa tahu masih bisa diselesaikan. Ingat ada anak 2, nggak gampang sekarang ngurus anak 2 tanpa ada pasangan. Bisa jadi kesalahan itu ada pada Mbak, atau mungkin pada suami, atau mungkin pada keduanya yang kurang komunikasi sehingga nggak dapat kenyamanan. Jadi saran saya, pertama buktikan dulu, yang kedua bicarakan baik-baik. Siapa tahu solusinya adalah bukan bercerai, justru bisa memperbaiki lebih baik lagi. Iya, karena sampai detik ini pun kan belum terbukti banget nih. Belum diomongin nih. Betul. Itu siapa? Hanya dugaan. Hanya dugaan, betul. Iya Mbak, jadi menurut kita mungkin Ya. baik-baik sabar. Diselesaikan secara baik-baik, Ya. secara internal, mudah-mudahan bukan perceraian lah yang didapat dan dijalani. Ya, Mbak Yuni. Terima kasih ya, Pak Allahumma amin. Ustadz. Ya. Jangan lupa berdoa sama Allah juga Mbak. Pak, Halo sayang. Nggak mau, aku bete sama kamu. Maaf ya, nunggu lama. Tadi ada rapat di kantor. sebentar ya Pak Mari. Ustadz. Ya. Makasih untuk Biar kamu pencerahannya. nggak bete. Sama-sama Mbak Yuni. Waalaikumsalam. Tapi kamu tutup mata dulu ya. Awas lo ya. Bener ya? Iya. 1, 2, 3. Surprise! Sayang, makasih ya. Iya, ini kan hari jadian kita, makanya aku kasih kado itu buat kamu. Aku buka ya. Iya. Wah, ini bekas kesukaan aku tahu. Aku aja. Bener kan sama selingkuhannya? Kasih ya. Iya. Mas Rama. Yuni, Ngapain kamu di sini? Oh bener itu selingkuhan kamu ya? enggak Yun, ini teman-teman kantor saya. Gak usah bohong. Bener kan ini selingkuhan kamu kan? Tat. Ribut itu. Lagi mengakan lu, Bang. Lapar dasar. Yuni. Gak bisa cari laki-laki yang lain ya Yuni, kamu ya? stop. Mbak, harusnya Mbak tuh tahu diri ya. Makanya bikin betah suaminya di rumah. Jadi kayak gini kan, jadi dia nggak mungkin nyari orang lain. Kamu bisa nggak cari laki-laki yang lain? Nggak ngerebut suami orang. Suami kamu yang mau sama saya. Dasar perempuan pelakor. Mati lo. Semua istighfar, astagfirullahaladzim. Ini ada apa? Ini Mbak Yuni yang tadi. Kenapa, Mbak? Bener kan Pak Ustadz? Dia sama selingkuhannya kan Pak Ustadz? Enggak, tak dulu. Mbak udah mastiin belum?
Kok malah ribut-ribut begini? Yakin? Saya lihat dengan mata kepala saya sendiri, Pak Ustadz. Ada buktinya? Mereka itu mesra-mesraan, Pak Ustadz. Bahkan mereka itu sedang merayakan hari jadinya, Pak Ustadz. Tasnya, Tat. Sepertinya kado dari suaminya. Enggak, nah dulu. Kita mesti tanya dulu, mesti diklarifikasi Mbak Yuni. Mbak Yuni nggak boleh juga asal siram. Mungkin rekan bisnis, mungkin teman kantor, mungkin memang lagi waktunya makan bersama sambil bicara kerjaan. Coba sampaikan dan maaf ya Pak, Bapak boleh bicara jujur sama istrinya. Yaudah Mas, sekarang gini, kamu pilih aku apa dia? Bener kata kita. Bener kan Pak Ustadz? Mereka selingkuh kan? Sabar Mbak Yuni ya. Tentu saja saya pilih si saya. Dasar laki-laki pinplan gak punya pendirian. Nih, lo ambil suami lo, gue gak butuh. Pergi sana pelakor. Udah, jangan begitu Mbak Yuni, sudah. Pak, ini mudah-mudahan bisa diselesaikan baik-baik ya Tat ya. Maaf nih Pak, jadi ikut campur Ya. kita ya. Jadi sebenarnya ceritanya bagaimana nih Pak? Jadi awal mulanya begini Pak Ustadz. Saya itu sama Bella itu hanya teman biasa. Awalnya cuma teman chatting-chatting seperti itu. Dan lama-kelamaan saya merasa nyaman sama dia gitu Pak Ustadz. Berarti, maaf ya Pak, Pak Ustadz. mungkin ada persoalan antara Bapak sama istri yang bisa bikin Bapak tuh merasa nggak nyaman. Ada komunikasi yang putus. Kira-kira apa nih yang mungkin membuat suami akhirnya tidak nyaman tuh gimana Mbak Yuni? Pasti nggak akan mungkin ada asap tanpa ada api. Saya juga nggak tahu Pak Ustadz, karena dia juga nggak pernah. Kalau sama saya di rumah itu dia tuh dingin. Sekarang tuh dia sering chatan sama, nggak tahu chatan sama siapa tuh sambil senyum-senyum. Setiap aku tanya, dia cuek gitu. Aku nggak tahu apa yang kesalahan yang aku buat gitu. Gimana itu Pak? Saya nggak sukanya istri saya ini cerewet Pak Ustadz. Oh. Setiap saya melakukan apapun, dia pasti ikut campur. Ya kalau cerewet bawelnya mengajak kepada positif, kenapa nggak bersyukur Pak? Itu tandanya istri Bapak care. Bukan berarti kemudian mau ikut campur terlalu jauh. Jadi konteksnya memang harus dipahami. Konteksnya jangan sampai bikin Bapak juga tidak nyaman. Mungkin Ibu sebagai istri juga tata bicaranya, kalimatnya juga harus tetap sopan, tetap santun. Ya mudah-mudahan pelajaran yang terbaik ya Bapak Ibu. Iya Pak. Semoga hikmahnya besar, Amin. bisa Allahumma balik lagi, amin. rukun Amin. lagi, Amin. dan berharap sampai di rumah semakin romantis dan bahagia. Amin. Allahumma amin. Yang penting komunikasinya dijaga kali ya Tat ya. Iya Pak Ustadz. Ya. Makasih, Ya, Pak mari Ustadz. Mbak Yuni. Ya, kita pamit aja dulu Iya. ya biar diselesaikan baik-baik Iya. ya. Kalau Makasih, gitu Mas Mbak Aldi. Yuni, Pak, kita Iya. izin Mari dulu ya. Pak Ustadz. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya udah, maafin ayah ya Mah ya. Maafin ayah ya Mah. Kita pulang aja yuk. Juga minta maaf ya Pak, tapi janji ya jangan ulangin lagi. Iya, Aku Pak. nggak mau tahu. Kalau kamu ulangin lagi, aku udah nggak mau lagi sama Pak. Iya Mah, Papa nggak akan ngulangin lagi, janji. Ya udah, kita pulang sekarang. Alhamdulillah Tat. Itu masalah orang tadi terselesaikan hari ini ya. Betul-betul Allah jawab melalui mungkin pertemuan kita di situ. Dilalahnya ketemu juga Ya. sama suaminya di tempat yang sama. Dan happy ending ya. Alhamdulillah. Dia kembali ke pasangan sahnya. Mungkin Ani juga jadi berpikir Tat, kalau mungkin kita tidak datang hari ini, mungkin masalah orang itu betul-betul tidak selesai Tat. Yang ada mungkin jadi tambah ribut. Untung ada Ustadz di situ Tat, ya Allah. Jadi suaminya benar-benar bisa menyadari bahwa dosa tidak setia itu memang besar Tat. Iya, apalagi kan hubungannya hubungan terlarang. Bukan dengan, kan
kalau laki-laki kan memang dibolehkan punya istri 2, 3, 4. Ya. Ini kan yang datang bukan istrinya. Bukan. Istilahnya perempuan yang ya bukan yang sah. 2 kali lagi katanya kan. Nah, jadi ya mudah-mudahan menjadi penyelamat ya. Betul, amin. Penyelamat si ibu dalam rumah tangganya dan penyelamat si bapak dan si perempuan itu untuk tidak akhirnya berlarut-larut dalam kesalahan. Ya. Mudah-mudahan ya pastilah semua ada hikmahnya. Dan perjalanan kita ke sana kan juga kalau bukan karena takdir nggak sampai juga kita ke tempat kafe. Dan mudah-mudahan istrinya betul-betul bisa memaafkan dan sang suami juga betul-betul bisa bertaubat, nggak mengulangi lagi kesalahan yang sama ya Tat ya. Insya Allah, dan juga mudah-mudahan Allah juga mengampuni ya. Alhamdulillah Za. Alhamdulillah Tat. Akhirnya curhat yang tadi diprogramin sama ente itu pelan-pelan Ya. terjawab sudah. Banyak hikmah Betul. yang kita dapat. Intinya suami istri memang harus bersinergi. Kekurangan kelebihan bisa melahirkan positif. Ya. Batu baterai itu ada Plus, sisi plus, ada sisi minus. negatif, ada minusnya. Dan itu ternyata melahirkan power, kekuatan, energi. Disitulah kesempatan seseorang bahu-membahu, saling memberikan spirit, support sistem harus berjalan sehingga setiap kekurangan yang satu tertopang dengan kelebihan pasangannya, begitupun sebaliknya. Nah, karenanya dalam rumah tangga itu memang harus ada hal-hal yang perlu dimainkan. Misal, jangan bosan untuk memuji pasangan. Ya. Puji Terus. puji suamimu, puji istrimu. Ya. Tidak ada pernah kata bosan, tidak akan pernah ada kata bosan ketika seseorang diberikan pujian. Ya. Ya, yang kedua, berdandan. Tidak Ya. suami, tidak istri, dandan yang manis, dandan yang indah, dandan yang menawan. Artinya, penampilan, pandangan itu melahirkan suasana, melahirkan semangat, melahirkan penilaian. Nah, mudah-mudahan walaupun usia cinta sudah lanjut, tapi kehidupan, romantisme tidak boleh ada kata uzur. Ya. Semakin tua, semakin jadi. Semakin tua, semakin romantis. Masya Semakin Allah. lama, semakin menggairahkan satu dengan lainnya. Ini keren banget pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan sahabat RTV bisa mengambil ilmunya dan juga menerapkan di kehidupannya. Karena bahkan, Ane mau nambahin juga sedikit, bahwa perselingkuhan ini jangan cuma kita nilai dari eksternalnya aja, tapi juga internal kita. Kita harus introspeksi diri sampai di mana kualitas rumah tangga kita. Jangan hanya menghakimi yang di luar sana, pelakor lah yang menggoda. Tapi bagaimana internal kita? Senyaman apa kita, sebaik apa kualitas rumah tangga kita. Ketika kita saling menguatkan, mau godaan sekuat apapun dari eksternal, tidak akan bisa menggoyahkan rasa cinta kita terhadap pasangan. Ya Allah. Ya, mudah-mudahan ya kita bisa menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan langgeng sampai jannah. Amin. Allahumma amin. Kalau gitu pas banget kita mau belok kiri, mau sampai rumah Ustadz. Oke. Kalau gitu sampai ketemu lagi, kita pamit sama sahabat RTV dan mudah-mudahan bisa jadi hikmah dalam pembelajaran hari ini. Amin. Saya Reza Surya Putra pamit. Dan saya, Ustaz Somad juga ikut pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Hai sahabat RTV, yuk beralih ke siaran digital. Karena sebentar lagi semua siaran TV nasional akan beralih. Dari mode analog ke mode digital. Kalau televisi rumah kamu masih analog, gunakan perangkat tambahan ya, seperti set-top box dan menggunakan antena UHF yang bisa digunakan di dalam ataupun di luar ruangan. Untuk televisi yang sudah bisa mendapatkan siaran digital, caranya mudah. Di menu pengaturan, pilih sistem penerimaan siaran, lalu pilih digital. Selanjutnya, masuk ke program scan otomatis untuk mencari siaran digital dan tunggu sampai prosesnya selesai.
Jika siaran digital belum ditemukan, coba pilih manual scan dan masukkan kode UHF stasiun televisi sesuai dengan kota masing-masing untuk melihat apa sinyal digital sudah ada di daerah kalian. Posisi dan arah antena juga berpengaruh loh dalam penerimaan sinyal digital. Siaran TV digital ini gratis loh. Ayo beralih ke TV digital untuk tayangan yang lebih bersih dan juga jernih.